Ya, selamat pagi petani Indonesia, seluruh Indonesia. Hari ini kita akan memperkenalkan salah satu terobosan atau inovasi di bidang pertanian, khususnya dalam hal ini pupuk organik. Karena kita tahu sendiri akhir-akhir ini harga pupuk konvensional atau pupuk anorganik atau biasa disebut pupuk kimia ini harganya sedang menggila ya. Dan dari sisi penggunaannya memang di lahan-lahan pertanian di Indonesia itu sudah sangat berlebihan, sudah mencapai titik jenuh pada tanah. Hal ini mengakibatkan daya dukung lahan terhadap produksi pertanian pun makin hari makin menurun. Ini ditandai dengan menurunnya hasil produksi pertanian kita hampir di semua komoditi. Untuk penyebabnya salah satu berdasarkan penelitian adalah penggunaan pupuk-pupuk anorganik atau pupuk kimia yang sangat berlebihan. Nah, kita bersyukur tentunya harus ada terobosan sehingga petani bisa kembali berproduksi, bisa kembali giat berproduksi, di mana hasil produksinya bisa meningkat, dan tentu itu harus disertai dengan usaha, dengan ikhtiar dari petani tersebut dan dukungan teknologi di bidang pertanian. Salah satunya tentu teknologi dalam hal pemupukan, dalam hal penciptaan produk-produk pertanian yang baru yang berhubungan dengan pupuk organik atau organic fertilizer. Ini penting sekali karena dengan penggunaan organik yang tepat itu sebenarnya akan membuat atau meningkatkan daya dukung dari lahan pertanian tersebut, di mana di atas lahan pertanian tersebut tumbuh tanaman yang kita tanam dan kita pelihara. Ketika daya dukung lahan ini terpenuhi, maka dipastikan hasil pertanian akan meningkat. Nah, saat ini saya di tangan saya ada produk produksi yang dipasarkan oleh Ecofarming. Ini sangat bagus. Saya sudah mengecek komposisinya, di mana kepenuhan unsur-unsur hanyanya baik nitrogen, fosfat dan kalium sudah sangat seimbang. Kemudian komposisi C organiknya juga sudah di atas 50%, 51, sekian persen. Ini kan sangat membantu sekali. Kenapa? Karena C organik kita harus ingat C itu adalah karbon organik. Jadi dalam setiap proses biochemical pada tanaman, bagaimana tanaman bisa bersenyawa untuk membentuk senyawa-senyawa organik, itu dibutuhkan yang disebut karbon organik. Nah, senyawa-senyawa organik ini yang akan membentuk akar, batang, kulit, bunga, daun, dan buah. Nah, dalam proses itu yang sering kita kenal dengan istilah fotosintesis. Perlu diingat bahwa fotosintesis hanya bisa terjadi jika kepenuhan akan C organiknya atau karbon organiknya itu ada. Dan di pupuk Ecofarming ini C organiknya cukup tinggi, 51,9%. Artinya ketersediaan C organik dalam rangka tanaman ini melakukan senyawa-senyawa organiknya itu terpenuhi, sehingga tanaman bisa bertumbuh dengan baik, dengan subur, kemudian dia bisa melakukan fotosintesis dengan tepat, dengan baik, dan menghasilkan bunga dan buah pada proses generatifnya nantinya. Jadi di sisi vegetatif dan generatif, fungsi C organiknya sudah terpenuhi di pupuk ini. Nah, kemudian kita lihat juga rasio antara karbon dan nitrogennya, rasio C per N-nya juga sangat berimbang, sekitar 15%. Artinya ini pupuk organik ini sangat bisa dipakai, diaplikasikan pada fase vegetatif, fase pertumbuhan, maupun pada fase generatif, jika dia fase pembuahan, pembungaan dan buah.
Nah, itu didukung dengan komposisi unsur hara NPK-nya, nitrogen, fosfat, kalium yang tersedia. Tetapi harus diingat bahwa kebutuhan akan unsur hara yang penting seperti nitrogen, fosfat, kalium, kemudian sulfur, magnesium dan kalsium serta unsur hara mikro lainnya itu tetap harus kita tambah. Hanya di sini dengan adanya komposisi seperti ini akan menekan penggunaan pupuk-pupuk anorganik kimia. Jadi misalnya kalau di tanaman padi atau tanaman berumur pendek itu kan penggunaan pupuk kimia ureanya contoh itu bisa sampai 250 sampai 300, bahkan ada beberapa tempat lebih banyak, bahkan bisa sampai 400-500 kg per hektar. Belum lagi pupuk NPK-nya. Ada yang bahkan di beberapa tempat saya temui itu penggunaan NPK itu sudah mencapai 1 ton per hektar. Dengan kondisi harga pupuk yang begitu mahal sekarang, ini akan membebani petani. Nah, eco farming itu hadir bukan berarti mengganti pupuk chemical tadi, tetapi dengan komposisi yang tadi saya sudah sebutkan itu akan mengurangi jumlah penggunaan pupuk chemical tadi, pupuk kimia. Itu intinya di situ. Kenapa? Karena unsur hara dalam pupuk kimia itu sangat banyak dan itu justru sangat dibutuhkan oleh tanaman. Hanya kalau terlalu banyak justru akan mubazir. Pertama, kedua akan merusak tanah, merusak daya dukung lahan tadi karena ada sifat racunnya di dalam situ. Dan pada akhirnya akan mengurangi tingkat produktivitas dari tanaman tersebut. Nah, solusinya adalah ini harus ada berimbang antara penggunaan pupuk kimia tadi dan pupuk. Nah, ini kan harus distimulasi secara baik. Nah, saya pikir peran eco farming ini dengan pupuk ini sudah sangat tepat. Jadi saya sarankan kepada para petani di seluruh Indonesia, teman-teman sekalian petani, mari kita gunakan ini sebagai solusi dan ini bisa dicoba dengan mengurangi sedikit demi sedikit lah penggunaan pupuk chemicalnya. Kita harus berusaha untuk tidak tergantung pada pupuk kimia, tetapi yang paling utama adalah sehatkan lahan Anda dulu. Nah, dengan menyehatkan lahan itu berarti dengan secara otomatis Anda tidak akan lagi terlalu banyak tergantung atau terlalu banyak menggunakan pupuk kimia. Nah, salah satu cara untuk meningkatkan kesehatan lahan atau meningkatkan daya dukung lahan adalah dengan menggunakan produk ini. Ini saya berani menjamin ini akan sangat tepat. Nah, juga dia di sini ada juga yang disebut pengendali OPT, organisme pengganggu tanaman, hama dan penyakit. Ini juga jadi biasanya itu apalagi dalam konteks sekarang ini perubahan iklim, maka tanaman itu akan mudah terserang penyakit seperti jamur dan virus. Di sini di produk eco farming ini sudah jelas, di sini ada banyak sekali agensi-agensi hayati yang mampu mengendalikan persebaran atau infeksi tanaman akibat serangan jamur, serangan virus, serangan bakteri. Di sini ada banyak sekali, termasuk di sini ada trichodermanya, ada sudah banyak ini saya lihat ada Pseudomonas dan lain sebagainya. Ini akan mampu menekan serangan dari penyakit-penyakit tersebut. Jadi ini saya pikir sudah komplit ya. Kita sudah kecil ini, yang ini ada 2 botol ya, botol kecil, botol besar saya bilang. Yang botol kecil ini untuk sehatkan lahan, yang botol besar untuk sehatkan tanaman. Nah, gitu. Jadi ketika 2 ini dipakai, ya saya yakin dengan ikhtiar yang tepat, dengan tata cara penggunaan yang tepat, pasti akan membuat lahan Anda menjadi lebih baik, daya dukung lahan Anda lebih kuat, dan tanaman Anda sendiri akan menjadi lebih sehat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Thank you. Terima kasih.